بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan yang paling penting itu adalah selalu di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video telah kita saksikan di awal tadi, ada beberapa waktu yang lalu, 1 minggu ini kita disibukkan dengan sebuah video dan kejadian yang misterius yang terjadi di Kerawang, di mana terjadinya ketukan pintu ketika dini hari. Dan ini sudah menjadi berita dan konsumsi secara nasional karena memang ditayangkan di televisi dan beritanya pun beredar di media elektronik. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa waktu sebelumnya pun telah terjadi kehilangan uang, dan ini adalah di Klaten ya, yang mana yang kehilangan uang tersebut bersekitaran lebih 40 rumah, lebih dari 400 rumah yang kehilangan uang, yang mana kehilangan uang tersebut terjadi secara misterius, dan mereka berpendapat itu adalah karena adanya yang memelihara tuyul. Sehingga ada seorang pemuda dengan tegas mengumumkan di masjid dan menghimbau kepada yang memiliki tuyul untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diimbau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ulahnya tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mawi ingkang gadah tuyul, tulung niku ditata, padha dang tobat. Margi napa sing jenengan pendhet niku nggene tangga, ampun mendhet nggene tangga nggih, mawi gadah tuyul niku nggih dang padha tobat. Tangga niku nggih golek duit niku rekoso, nak pengen sugih niku nyambut gawe, aja diluwi barange tangga, pengen sugih kok ngopeni tuyul. Pun mengoten mawon, matur nuwun nggih, pangapunten wonten lepat kula. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum terjawab lagi dengan kehilangannya uang warga di Klaten, yang mana menimpa lebih dari 400 keluarga yang mereka kehilangan uang. Hari ini pun telah digegerkan kembali oleh kejadian misterius yang mana adanya ketukan pintu di dini hari yang tidak diketahui siapa pelakunya, dan disenyalir ini juga adalah karena makhluk halus berupa pocong. Dan ini hanyalah semacam asumsi dari warga saja. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah pelakunya adalah manusia, ada orang iseng, ataupun adalah makhluk halus, yang kita tahu tidak ada kepastian dan tidak ada bukti yang akan membuktikan akan hal itu. Namun terkadang memang ada makhluk yang jahil berupa setan-setan dari golongan jin yang memang usil terhadap manusia. Dan hari ini pun kita ingin mengangkatkan bahwa dengan kejadian semacam ini, sehingga Ustadz Muhammad Faizal pun angkat berbicara. Dan Ustadz Muhammad Faizal pun memberikan tip dan cara bagaimana supaya rumah kita tidak dijahili oleh setan, supaya rumah kita tidak digedor-gedor oleh setan yang usil terhadap manusia. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai ilmu bagi kita dan bisa diterapkan sehingga kita terhindar dari keusilan dari bangsa setan dari golongan jin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang ketok ya. Ini di sini tertulis jam 4 lebih 11 menit 13 Mei 2025. Ada suara murotal Qur'annya, kemudian ada suara gedor pintu. Dan ini ada beberapa video-video yang lain. Saya baca di berita katanya itu teror ketok pintu, kalau misal dibuka nanti uang yang ada di dalam rumah hilang secara misterius. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah pesugihan pocong. Wah, maunya macem-macem lah. Padahal ini wallahu a'lam bishawab ya, ini kerjaan apa atau kerjaan siapa kita tidak tahu. Saya juga belum tahu pasti karena belum mengunjungi lokasi ini ya. Sempat ada asumsi juga bahwa itu jangan-jangan cuma nyari sensasi. Tapi saya rasa dari berbagai video yang berbeda-beda dalam satu komplek, saya rasa nggak mungkin mereka mau ngeprank atau mau sekedar cari sensasi saja. Mungkin ya. Apalagi ada yang mengaitkan, coba cari di YouTube itu apa sound effect dari apa ketok pintu gitu. Banyak banget memang di YouTube. Tapi di sini yang di video terakhir ini yang saya lihat di salah satu akun Instagram, ini kan terpecah-pecah videonya ya. Yang terakhir ini yang unik. Jadi ada suara murotal Quran sebelum subuh, tiba-tiba ada ketokan pintu yang sangat keras. Di sini juga saya lihat, saya kira bayangan orang, ternyata daun bergerak ini sebelah kanan, cuma daun ya. Nah, apapun itu, sebenarnya ada suatu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam lafadz doa itu terkandung tentang pengetok pintu yang misterius. Jadi ada kalimat pengetuk pintu yang misterius di malam hari. Jadi doa ini adalah doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril ketika peristiwa Isra Mi'raj. Saat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ifrit-ifrit keluar semua dari lembah. Mereka membawa obor untuk dilemparkan ke wajah Nabi SAW yang saat itu sedang menunggangi buruk. Kemudian Jibril mengatakan, Qul ya Muhammad, Qul ya Muhammad, sampai beberapa kali. Katakan hai Muhammad, katakan hai Muhammad. Rasul bertanya, apa yang harus aku katakan? Kemudian Jibril mendikte Nabi suatu doa yang dengan doa itu seluruh obor-obor ifrit menjadi luluh lantah, semuanya padam, dan mereka yang tadinya mau mengejar Nabi lari kocar-kacir. Doanya begini, ini bisa di screenshot ya dan diamalkan. A'udzu bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Bisa diperhatikan di lafaz terakhir min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Dari keburukan pengetuk pintu di malam hari, kecuali yang mengetuk pintu rumah dengan mendatangkan kebaikan. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Dari doa Nabi yang tentu diajarkan melalui wahyu dari malaikat Jibril, menandakan bahwa ternyata ada setan-setan yang suka ngetuk-ngetuk pintu rumah, entah itu untuk nyolong, entah itu untuk mengirimkan media sihir, entah itu untuk melakukan makar-makar yang merugikan manusia. Makanya ada doa ini ya yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW supaya diamalkan beliau dan bisa diamalkan kita selaku umatnya sehingga kita bisa terhindar dari gangguan metafisik. Kalau ifrit, setan yang paling jahat, yang paling kuat saja kocar-kacir dengan doa ini, apalagi setan-setan kelas tuyul. Atas izin Allah, saat kita membacanya dengan tadabbur, perenungan, penghayatan, penghadiran hati, maka insya Allah akan ada efeknya. Kita berhusnuzan kepada Allah, ya, ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka insya Allah perlindungan itu akan datang dan akan dikuatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga kasus yang di Karawang ini segera Allah tuntaskan, kemudian dibongkar apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang jin, semoga jin yang fasik itu diberikan hidayah oleh Allah, tidak ganggu manusia lagi. Kalaupun itu ulah manusia iseng, semoga Allah juga berikan hidayah sehingga tidak ngisengin manusia yang sedang beristirahat
di waktu dini hari. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.